Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma alimna ta'wilah wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita surat Al-Anbiya. Pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-56, 57 dan 58. Kita lanjutkan kembali surat Al-Anbiya. Kita sampai pada ayat yang ke-56, 57, 58. Betul ya? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasy syahidin wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard. Dia berkata, qala, dia berkata, yang dimaksud dia di sini adalah Nabi Ibrahim. Kita di kisah Nabi Ibrahim ini. Qala, dia berkata, Nabi Ibrahim berkata, bal rabbukum, sebenarnya Tuhan kamu Rabbus samawati wal ard, adalah Tuhan langit dan bumi, alladzi fatarahunna, yang telah menciptakannya, wa ana, dan aku, ala dzalikum minasyahidin, termasuk orang-orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat bersaksi atas itu. Baik para santri dan para pendengar di rumah, ayat 56 ini lanjutan dari ayat sebelumnya yang mengkisahkan kisah Nabi yang kedua di dalam surat Al-Anbiya. Kisah Nabi yang pertama yaitu Nabi Musa dan Harun. Sekarang yang dikisahkan adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Di pembahasan yang lalu, kisah Nabi Ibrahim yang disampaikan di surat Al-Anbiya ini dimulai dengan menjelaskan bahwasannya Nabi Ibrahim itu
telah diberi hidayah, telah diberi petunjuk oleh Allah mulai saat beliau masih kecil. Pada saat beliau masih kecil, Allah sudah memberikan petunjuk kepada beliau, sehingga pada saat Nabi Ibrahim kecil ini melihat umatnya, kaumnya, masyarakatnya, bahkan termasuk keluarga beliau sendiri, semuanya saat itu menyembah patung, menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim adalah satu-satunya orang yang berani mengatakan bahwasannya yang mereka sembah itu bukanlah Tuhan, yang mereka sembah itu bukanlah pencipta langit dan bumi, yang disembah mereka itu hanya patung-patung biasa yang mereka buat sendiri, yang tidak bisa berbuat apapun. Jadi semenjak masih kecil Nabi Ibrahim sudah berani mengatakan itu kepada umatnya, termasuk kepada ayahnya sendiri. Yang dimaksud adalah ayah angkat Nabi Ibrahim, bukan ayah kandung. Nah, ayat yang ke-56 ini melanjutkan kisah tentang Nabi Ibrahim. Maka pada saat Nabi Ibrahim mengatakan kepada umatnya, yang kalian sembah ini wahai kaumku adalah patung-patung, bukan Tuhan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim seperti itu di penjelasan yang lalu, maka umatnya Nabi Ibrahim ini berkata, wahai Ibrahim, yang kamu katakan ini adalah main-main, guroan, candaan, atau serius? Masih ingat ya? Yang kamu katakan ini Ibrahim, kamu mengatakan bahwasanya yang kami sembah ini bukan Tuhan, hanya patung-patung saja. Kalimat yang kamu sampaikan itu kalimat candaan, guroan, atau kalimat serius? Nah, seperti itu. Nah, di ayat 56 ini kemudian Nabi Ibrahim menjawab apa yang dikatakan oleh kaumnya tadi. Bal rabbukum rabbus samawati wal ard. Wahai kaumku, sebenarnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan langit dan bumi. Alladzi fatarahunna. Maksudnya adalah yang telah menciptakan langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard, yang dimaksud di sini para santri semuanya adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya mencipta, selain menciptakan langit dan bumi, juga sebagai pemilik, paham ya, langit dan bumi, dan juga sebagai pengatur langit dan bumi. Yang mencipta itu belum tentu pemilik juga, yang mencipta belum tentu pengatur juga. Contoh, seseorang yang menciptakan mobil, misalkan seorang profesor yang kemudian dia berhasil menciptakan mobil, contoh mobil Toyota. Maka setelah profesor itu menciptakan mobil tadi, si profesor pencipta mobil tadi bukanlah menjadi pemilik mobil tadi. Paham ya? Maka mobil yang diciptakan oleh profesor tadi akan bisa dimiliki oleh semua orang. Setelah itu si profesor yang menciptakan mobil tadi juga tidak mampu mengatur, memelihara mobil yang sudah dia ciptakan. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami? Misalkan profesor tadi bisa menciptakan 1000 mobil,
maka 1000 mobil itu kemudian dibeli oleh orang-orang, sehingga 1000 mobil yang dicipta oleh profesor itu bukan menjadi milik profesor pencipta tadi, sehingga dia tidak dikatakan sebagai pemilik. Karena mobil-mobil 1000 tadi sudah dimiliki oleh orang lain, maka profesor tadi tidak mampu mengatur 1000 mobil yang sudah dia ciptakan. Karena apa? Sudah menjadi milik orang lain. Maka profesor tadi dikatakan pencipta juga, tetapi bukan pencipta yang hakiki, bukan pencipta yang sebenarnya. Tetapi Allah adalah pencipta langit dan bumi, sekaligus Allah pemilik langit dan bumi, sekaligus Allah pengatur langit dan bumi. Artinya kekuasaan Allah kepada langit dan bumi dan seluruh ciptaannya adalah kepemilikan secara apa? Secara hakiki atau mutlak. Maka semua yang dicipta oleh Allah ini adalah milik Allah secara mutlak. Karena Allah tidak hanya mencipta, tetapi Allah sekaligus sebagai pemiliknya dan Allah sekaligus sebagai pengaturnya. Nabi Ibrahim memberikan penjelasan kepada umatnya, wahai umatku, sebenarnya Tuhan yang harus kamu sembah yaitu Rabbus samawati wal ard fatorohunna, yaitu Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, sekaligus yang memiliki langit dan bumi, sekaligus yang mengatur langit dan bumi. Fahim tum? Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dan Nabi Ibrahim menunjukkan keberaniannya di hadapan umatnya dengan mengatakan wa ana, dan aku wahai umatku, ala dzalikum minasyahidin, termasuk orang-orang yang dapat bersaksi atas itu. Atas itu apa yang dimaksud? Bersaksi atas itu, atas apa yang dimaksud? Yaitu atas penjelasan tentang Tuhan yang sebenarnya. Maka Nabi Ibrahim tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi Nabi Ibrahim kemudian mengatakan kepada umatnya, ini ya, dan aku adalah orang yang mampu menjadi saksi atas apa yang aku ucapkan. Artinya Nabi Ibrahim yakin bahwasannya yang beliau ucapkan itu adalah benar. Kenapa Nabi Ibrahim yakin? Karena Nabi Ibrahim mempunyai dasar, Nabi Ibrahim mempunyai dalil, sehingga yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah kalimat yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Paham dong? Nabi Ibrahim bukanlah orang yang asal bicara, asal ngomong tapi tidak punya dasar, asal bicara tapi tidak punya ilmu. Bukan seperti itu Khalilullah Nabi Ibrahim ini. Maka sebagai bukti tanggung jawab terhadap apa yang sudah diucapkan, Nabi Ibrahim kemudian berani mengatakan, dan aku wahai umatku menjadi saksi atas apa yang aku sampaikan kepada kalian. Nah, inilah para santri dan para pendengar di rumah memberikan pelajaran kepada kita. Siapa yang berani bicara harus berani bertanggung. Jangan cuma wani ngomong tok mari ngono melayu. Maka orang yang berani bicara harus didasari dengan ilmu.
orang yang bicara kemudian didasari dengan ilmu, maka orang yang seperti itu akan berani mengambil tanggung jawab terhadap apa yang sudah diucapkan. Tidak lain di mulut, lain lagi di hati. Tidak. Apa yang diucapkan, itulah yang diyakini, dan yang diyakini itu berdasarkan dalil. Ada dasarnya, tidak pokok. Nah, balik lagi. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Maka orang yang berilmu mengatakan segala sesuatu pasti karena punya dasar. Begitu ditanya apa dasarnya, maka dia sampaikan dasarnya. Tapi orang yang tidak berilmu, begitu dia mengatakan sesuatu, kemudian ditanya apa dasarmu mengatakan itu, maka dia akan mengatakan jarene. Nah, ini bedanya. Jarene iko, jarene iku, jarene. Jadi dalilnya itu jarene. Itu tanda orang yang kosong, tidak punya ilmu. Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Beliau berani, wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku terhadap apa yang aku sampaikan kepada kalian wahai umatku, aku menjadi saksi. Kapanpun kalian datang, kalian akan bertanya kepadaku, akan aku berikan penjelasan dan bukti-bukti yang nyata. Kira-kira apa bukti yang akan disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada umatnya? Ayat yang selanjutnya, yang ke-57. Watallah, kata Nabi Ibrahim, watallah, dan demi Allah, la akidanna asnamakum, la akidanna, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya. La akidanna, aku akan melakukan tipu daya, kata Nabi Ibrahim, asnamakum, terhadap patung-patung kalian itu yang kalian sembah. Ba'da an tuwallu mudbirin, sesudah kamu pergi meninggalkannya. Para santri dan para pendengar di rumah, Nabi Ibrahim ini sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang semuanya nyembah berhala, nyembah patung. Maka baginda Nabi Ibrahim, beliau kemudian bersumpah dengan atas nama Allah. Sudah dinasehati umatnya seperti ini, tetap nyembah patung, belum menganggap kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dengan beraninya beliau mengatakan, watallah, dan demi Allah, la akidanna asnamakum, sungguh aku akan membuat tipu daya terhadap patung-patung kalian. Nah, para santri, para pendengar di rumah, ini perhatikan. Watallah, demi Allah. Maka kalimat ini ditafsirkan oleh ahli tafsir mempunyai dua pengertian. Yang pertama, ahli tafsir mengatakan kalimat demi Allah ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim secara jelas atau terang-terangan. Ada ahli tafsir yang menafsirkan kalimat watallah, demi Allah, aku akan menghancurkan, aku akan membuat tipu daya terhadap patung-patung kalian wahai umatku. Kalimat itu ada ahli tafsir yang menyampaikan dikatakan oleh Nabi Ibrahim secara terang-terangan di hadapan umat beliau. Sedangkan penafsiran yang kedua, kalimat ini tidak dikatakan secara terang-terangan, tetapi adalah kalimat yang tersimpan di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam.
kalimat yang terucap dalam hati. Artinya Allah memberikan penjelasan setelah Nabi Ibrahim memberikan penjelasan kepada umatnya bahwasannya yang kamu sembah ini bukan Tuhan tapi hanya patung-patung saja, tetapi umatnya masih tetap tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Maka pengertian yang kedua, Nabi Ibrahim kemudian di dalam hatinya beliau kemudian bersumpah, demi Allah aku akan membuat tipu daya terhadap patung-patung mereka ini. Paham ya? Nah, kira-kira jawaban yang benar, penafsiran yang mendekati kebenaran itu yang mana? Jika seandainya Nabi Ibrahim, ini kita logikakan ya, kita logikakan. Misalkan nih perhatikan, misalkan Habib Isa kemudian ada di tengah-tengah masyarakat yang semuanya nyembah patung. Misalkan semuanya nyembah patung. Kemudian Habib Isa sampaikan secara terang-terangan di hadapan masyarakat itu, masyarakat yang nyembah patung, demi Allah aku akan hancurkan patung-patung kalian. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Habib Isa? Loh, gak paham, tak ulangi mana? Dengarkan. Habib Isa ini misalkan hidup di masyarakat yang semuanya masyarakat itu nyembah patung. Kemudian Habib Isa berkatakan kepada masyarakat itu, hei masyarakat semua, yang kamu sembah ini bukan Tuhan, ini hanya patung. Demi Allah aku akan hancurkan patung-patung kalian. Kira-kira Habib Isa setelah mengucapkan seperti itu, apa yang akan terjadi pada Habib Isa? Hah? Apa? Dimu? Terus? Ya, pasti Habib Isa saat itu dimusuhi, dan bisa-bisa Habib Isa pasti akan dibunuh karena terang-terangan. Apakah kira-kira itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Kita belum tahu jawabannya. Kita belum tahu jawabannya. Atau apakah penafsiran yang kedua, bahwasannya kalimat watallahi la'akidanna asnamakum, apakah kalimat itu hanya terbersit di dalam hati Nabi Ibrahim, tidak sampai diucapkan secara lisan? Kira-kira mana yang benar? Ayat selanjutnya yang akan menjawab nanti. Kita tunggu bersama-sama, tidak kita jawab sekarang, ya. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan, demi Allah aku akan membuat tipu daya terhadap patung-patung kalian ba'da an tuwallu mudbirin, sesudah kamu pergi meninggalkannya. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, kaumnya Nabi Ibrahim ini mempunyai begitu banyak patung, jadi hampir sama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat baginda Nabi di kota Mekah, maka kota Mekah itu penuh dengan patung. Ka'bah itu dikelilingi oleh patung yang jumlahnya 360 patung. Nabi Ibrahim juga begitu. Di tengah-tengah masyarakat banyak patung-patung, dari yang paling kecil, agak besar, sampai yang paling besar sendiri. Maka patung yang paling besar satu patung. Dan patung yang paling besar itu matanya terbuat dari permata, batu permata, sehingga kalau malam hari matanya patung yang paling gede itu berwarna merah. Kalau malam hari, medeni ya. Nah. Maka kemudian pada suatu saat masyarakatnya Nabi Ibrahim ini mempunyai acara rutin tahunan, acara budaya tahunan. Ya, kalau di Puger ini kayak petik laut begitu loh, acara masyarakat ya tahunan. Setiap 1 tahun sekali
semua masyarakat mulai dari yang kecil, yang dewasa sampai yang tua, semua berkumpul di dalam satu tempat, di satu lapangan, berkumpul dengan membawa patungnya masing-masing. Nah, pada saat itu, pada saat terjadi hari perayaan tadi, maka semua masyarakat juga keluar dari rumahnya berbondong-bondong untuk menuju lapangan. Nabi Ibrahim ikut saat itu, bersama-sama jalan. Tetapi sampai di tengah jalan, Nabi Ibrahim ini kemudian berkata kepada kaumnya, aku tidak melanjutkan sampai ke tempat acara. Loh, kenapa Ibrahim? Aku sakit, tidak enak badan aku sekarang, aku pulang dulu, kata Nabi Ibrahim. Maka kemudian umatnya melanjutkan perjalanan. Sahabat-sahabatnya Nabi Ibrahim, teman-temannya Nabi Ibrahim, semuanya datang ke satu lapangan itu, karena di situ memang ada acara khusus setiap 1 tahun sekali. Nabi Ibrahim pulang. Nah, maka disampaikan oleh Allah, ba'da antuwallu mudbirin, sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka setelah kaumnya Nabi Ibrahim ini semua berkumpul di lapangan, Nabi Ibrahim balik sendiri. Maka patung-patung yang sudah terkumpul tadi, yang kecil-kecil, Waalaikumsalam, sampai mana tadi ya? Sampai, oh ya, ya Allah. Baik. Maka setelah Nabi Ibrahim kembali, Nabi Ibrahim kemudian mengambil kapak. Maka dihancurkanlah patung-patung, mulai dari yang paling kecil dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dihancurkan. Kemudian setelah itu disisakan oleh Nabi Ibrahim. Habis bisa lanjutkan ayatnya ke-58, faja'alahum judadan, maka dia Nabi Ibrahim membuat berhala-berhala itu judadan, hancur berkeping-keping, illa kabiran lahum, kecuali yang paling besar di antara mereka. Yang paling besar di antara patung itu, la'allahum ilaihi yarji'un, agar supaya mereka kembali kepadanya. Maka dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, para santri dan para pendengar di rumah, semua patung-patungnya itu punyaan masyarakat, hancurkan dari yang paling kecil sampai yang agak gede, tidak tersisa, hanya disisakan satu oleh Nabi Ibrahim, yaitu patung yang paling gede tadi, yang paling besar, yang matanya terbuat dari batu permata. Disisakan satu saja. Kemudian kapak, tahu kapak? Ya, pecok, ya, yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung itu, kemudian dikalungkan ke patung yang paling besar. Dikalungkan ke patung yang paling besar. Apa tujuannya? La'allahum ilaihi yarji'un, agar supaya mereka kembali padanya. Maksudnya agar supaya, ini penafsiran la'allahum ilaihi yarji'un, ada penafsiran yang pertama, maksudnya agar supaya mereka kembali kepadanya. Yang pertama ditafsirkan agar supaya kaumnya siapa ini? Nabi Ibrahim kembali kepada Nabi Ibrahim. Maksudnya menjadi
beriman. Penafsiran yang kedua, agar supaya kaumnya kembali dan bertanya kepada patung yang paling besar, kepada patung yang paling besar. Jadi ada penafsiran yang pertama, agar supaya kaumnya Nabi Ibrahim ini begitu menyaksikan semua patung-patung yang kecil-kecil tadi hancur semua, agar supaya mereka menjadi paham dan kemudian membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim, selanjutnya mereka menjadi beriman. Itu maksudnya. Tetapi penafsiran yang kedua mengatakan agar supaya pada saat kaumnya Nabi Ibrahim ini selesai mengadakan acara, balik, begitu melihat patung-patung semuanya hancur, tinggal sisa satu yang paling besar, agar supaya umatnya ini tanya kepada patung yang paling gede tadi. Jadi itu yang dimaksud penafsiran la'allahum ilaihi yarji'un. Kira-kira penafsiran yang seperti apa, yang mana yang kira-kira benar? Belum dijawab lagi, nanti ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya nanti yang akan menjawab. Ternyata dua pertanyaan itu, yang pertama tadi dengan yang kedua, itu akan terjawab di ayat yang selanjutnya. Nah, cuma para santri dan para pendengar di rumah yang perlu kita perhatikan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Coba kita perhatikan bersama-sama. Di ayat-ayat yang sebelumnya, Nabi Ibrahim itu memberikan pengertian bahwasannya yang disembah oleh kaumnya itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi hanya patung yang tidak berharga, melalui ucapan. Setelah ucapan ternyata tidak mempan, maka Nabi Ibrahim menggunakan tangan beliau, yaitu menggunakan perbuatan. Nah, ini kita perhatikan. Berarti di sini ada pesan besar yang kita bisa pahami. Nabi Ibrahim dalam mencegah kemungkaran terlebih dahulu dengan menggunakan apa? Ya, atau lisan. Setelah itu baru dengan perbuatan. Nah, ini yang kita bisa pahami. Karena ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan, man ra'a minkum mungkaron, man, barang siapa, ra'a minkum, di antara kalian melihat mungkaron, satu kemungkaran, satu perbuatan mungkar, fal yughayyiru, maka cegahlah kemungkaran itu biyadih, dengan tanganmu. Fa illam yastati, jika kalian tidak mampu dengan tangan, mencegah dengan tangan, fa bilisani, maka cegahlah dengan lisan. Fa illam yastati, dan jika dengan lisan juga kamu tidak mampu, fa biqalbi, maka cegahlah dengan hatimu. Ada satu hadis baginda Nabi yang menyampaikan, kalau kita melihat ada satu kemungkaran,
perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kita melihat, kita tahu, kita menyaksikan, maka wajib hukumnya bagi kita orang yang beriman ini mencegah terjadinya kemungkaran itu dengan tangan kita. Artinya dengan tangan kita bagaimana? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap patung-patung tadi, dihancurkan dengan perbuatan. Tetapi kalau kalian tidak mampu dengan tangan kalian, maka kalian boleh mencegah kemungkaran itu dengan lisan. Melalui apa? Ya, melalui penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dakwah, ya, ceramah, boleh. Kalau dengan lisan juga tidak mampu, dengan perbuatan, dengan tangan tidak mampu, dengan lisan juga tidak mampu, maka cukup kalian tolak kemungkaran itu dengan hatimu. Artinya apa? Katakan di dalam hatimu, ini adalah kemungkaran, aku membenci kemungkaran dan aku tidak akan mengikuti kemungkaran ini. Itu termasuk juga adalah menolak kemungkaran. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kalau berdasarkan hadis baginda Nabi tadi, maka yang pertama adalah dengan perbuatan biyadih, atau dengan tanganmu, maksudnya itu dengan perbuatan. Yang kedua, kalau tidak mampu dengan lisan. Yang ketiga, tidak mampu juga dengan hati, dan dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman berarti orang yang cuma bisa mencegah kemungkaran hanya dengan hatinya, berarti imannya itu sangat lemah. Ini hadis baginda Nabi nih, ya, hadis. Ya. Tetapi Nabi Ibrahim tidak sesuai dengan urutan ini. Beliau justru mengawali dengan lisan. Setelah dengan lisan tidak mempan, pancetai, maka kemudian Nabi Ibrahim menggunakan tangan beliau, yaitu perbuatan beliau. Dihancurkan patung-patung itu. Tidak tersisa, hanya disisakan satu yang paling gede, dan kemudian dikalungi kapak oleh Nabi Ibrahim patung tadi. Tujuannya apa? Agar supaya setelah kaumnya selesai dari acara, dari ritual itu, balik menyaksikan patung-patung semuanya sudah hancur, hanya tersisa yang paling besar. Nah, agar supaya mereka bertanya kepada patungnya. Ini adalah taktik dakwah Nabi Ibrahim alaihis salam. Setelah umatnya pulang menyaksikan patung-patungnya hancur semuanya, maka apa yang terjadi akan kita ikuti di ayat berikutnya, insya Allah pada hari Selasa. Akan semakin seru kisah Nabi Ibrahim ini, dan akan bisa menjawab dua pertanyaan besar tadi. Ya, paham dong? Ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni ista'udatuka ma'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.